Loh, mana Aki nih? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa asghil zalimin bizzalimin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa asghil zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Saya doakan semua sedulur sambung rasa yang ada dimanapun kalian berada, mudah-mudahan hidupmu dimuliakan Allah dan rezekimu mengalir deras tanpa batas. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sedulur sambung rasa, malam ini semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam keselamatan. Amin amin ya rabbal alamin. Saya ingin menyapa sedulur sambung rasa dulu biar lebih semangat. Mental kaya teko kabeh wujud. Komentar wujud. Semoga yang komentar selalu diberikan keselamatan, hidupnya berkah dan selalu dalam lindungan Allah dan kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Oke sedulur sambung rasa, sebelum saya mau mendatangin lagi teman-teman yang belum mendapatkan hidayah, saya mau menjelaskan dulu kenapa saya membuat konten mendatangi teman-teman yang masih dalam lubang kesesatan, masih dalam lumpur dosa. Ya, saya ada tujuan. Ya, saya ada harapan di situ. Kenapa saya sekarang membuat konten atau ide dalam YouTube saya mendatangi mereka-mereka. Ya, dan saya yakin ini yang pertama. Dan semoga teman-teman yang lain bisa juga membuat konten seperti saya, membantu mereka ya dengan tulus, bukan hanya karena sesuatu ya, tapi benar-benar kita mengajak mereka. Ya, bukan terus kalian mengobrak-abrik, tapi syariat kalian tidak ada. Kalian masih juga berlumpur dosa. Kan aneh seperti itu sedulurku. Jadi begini sedulur. Kenapa sih Ki Sambung Roso ini bikin konten seperti itu? Dikatakan gebrakan ya enggak juga sedulur. Kenapa saya membuat seperti itu? Ya, konten perdukunan sudah banyak. Oke. Dan perjalanan spiritual saya ke destinasi spiritual juga sudah banyak. Nah, saat itu saya terlintas ketika saya ziarah di makam Sunan Ampel beberapa waktu yang lalu. Saya mendapatkan sasmida gaib, petunjuk untuk mengajak sedulur-sedulur yang sudah lama ya berlumpur dosa. Karena apa sedulur? Karena saya juga pernah seperti mereka. Ya, saya juga dari orang-orang yang berlumpur dosa. Saya empati, saya sangat iba melihat mereka-mereka yang masih ada di ranah kesesatan. Nah, di sini saya hanya mengajak sedulurku. Saya hanya mengajak sedulur untuk kembali ke jalan Allah. Ingat, hanya mengajak, bukan saya pembasmi, bukan saya sok pahlawan, enggak sama sekali. Saya hanya baligu ani walau ayat. Saya sampaikan walau satu ayat kebaikan agar mereka mendapatkan hidayah. Siapa tahu
dengan datangnya saya, benar-benar Allah memberikan hidayah. Sebagai contoh saya juga dulu sesat, saya juga pernah berlumpur dosa ya. Dan alhamdulillah saya juga mendapatkan hidayah. Bukan hanya preman-preman dan sebagainya, bukan. Selama saya melihat saya ada kesempatan, saya akan datangin. Saya hanya ingin berbagi paham, pengalaman saja. Terserah nanti mereka mau berubah, tobat setelah saya datangin, ya terserah, kembali ke Allah, kembali ke hati, karena kita nggak bisa memaksa. Satu hal, saya akan cerita sedikit tentang diri saya, kenapa saya seperti itu. Jadi dulu, saya juga pernah menjadi sosok berandal. Saya pernah berlumpur dosa. Saya pernah menjadi pemabuk. Sampai akhirnya keluarga saya ada yang tidak suka sama saya. Karena rambut saya dulu itu warnanya pink, hijau, biru, nggak pernah hitam pokoknya. Tinggi sekitar setengah meter. Tengah aja. Tahu sendiri kalau rambut tengah aja itu siapa? Pasti Anda mengasumsikan itu anak pang, berandal. Saya juga ngeband dulu. Ya, sembarang lah. Intinya semua saya pernah melakukan seperti itu. Lalu tetangga juga. Dan satu ketika ya saya meninggal dunia. Akhirnya semakin keruh keadaan keluarga saya. Ya, sampai saya ngelihat ibu saya. Ya. Keluarga saya ada yang benci sama saya. Yang ngelihat kelakuan saya seperti itu, ya bagi saya ya mungkin Allah belum memberikan saya hidayah ya waktu itu. Sehingga ibu saya berdoa siang malam memeluk saya, tobat. Tapi saya mengabaikan ya, sampai ada tetangga yang bilang, itu anakmu bejat ya, anakmu sesat ya, tuh berandal, gak berguna, seperti itu. Saya benar-benar sakit waktu itu, sakit. Dan ya saya minta maaf ibuku ya. Mudah-mudahan ibu melihat ya. Maafkan aku, anakmu yang dulu seperti itu. Tapi alhamdulillah saya nazar sama Allah, saya ingin mengumrohkan ibu keturutan karena Allah, karena doa kalian semua. Allah ya Rasul. Jadi saya hanya mengajak teman-teman untuk balik ke Allah. Saya hanya empati pada mereka. Tak mereka menerima kehadiran saya atau menolak, saya nggak mau tahu. Dan pada satu ketika Allah berikan saya hidayah. Saya mabuk, saya sempat seperti mati. Tapi alhamdulillah saya ngeliat tubuh saya seperti mati, ngeliat tubuh saya terkapar, tapi saya duduk. Ternyata itu yang disebut raga sukma. Saya kembali, langsung saya pulang, kondisi mabuk itu. Pulang. Sorry. Dan saya sungkem sama ibu saya. Saya bilang, saya janji, saya akan mengangkat nama baik keluarga. Alhamdulillah. Allah mengangkat derajat, insya Allah akan mengangkat derajat saya. Karena atas doa ibu saya, sampai ibu saya pensiun, alhamdulillah saya masih bisa melihat ibu saya. Intinya air susu ibu itu tidak akan bisa kita balas. Mumpung orang tua kita masih hidup, kenapa kita tidak membahagiakan mereka? Kenapa kita tidak menunjukkan pada mereka bahwa kita bisa? Itu aja saya. Jadi mohon maaf bagi kalian-kalian yang gak berkenan
dengan tontonan saya, ya mohon maaf ya. Yang jelas saya akan berjuang untuk mengingatkan mereka sebagai khalifah kita hidup di dunia ini, sebagai khalifah wakil Allah. Jadi yang dakwah itu bukan hanya ulama, bukan kiai, bukan, tapi semua manusia wajib berdakwah. Makanya saya bilang jangan jadikan dakwah itu sebagai profesimu, tapi jadikan profesimu sebagian daripada dakwah. Dan kalau dibilang ini dakwah, saya nggak tahu dakwah itu bagaimana. Yang jelas saya mengingatkan, dan saya berharap support sedulur. Kalau memang ini tayangan baik, saya akan terus berjuang, berusaha. Entah itu setiap hari, 1 minggu sekali, saya nggak tahu. Yang jelas mungkin nanti para preman-preman di Jakarta dan sebagainya ngelihat tayangan ini, jangan marah dengan saya. Saya hanya empati pada kalian. Saya ingin merangkul kalian. Ayo, jangan sungkan-sungkan, jangan takut-takut, jangan ragu-ragu untuk sholat. Ya, sholat aja, sholat. Mabuk, tinggalkan. Atau mabuk, habis mabuk, sholat, mandi besar, sholat. Sholat, pokoknya jangan sampai tinggalkan sholat sedulurku. Ya, terus perbanyak istighfar, sholawat. Ya minimal saya mengajak mereka agar pernah bersolawat, itu aja. Minimal saya mengajak mereka untuk beristighfar. Ya, siapa tahu setelah saya datangin ternyata mereka semua taubat, benar-benar taubat dan diterima taubat dan nasuhannya, dan meninggal dunia. Saya nggak tahu. Sebelum taubat karena istighfar dengan saya, tiba-tiba meninggal dunia. Husnul khotimah, karena Allah itu maha pengampun. Jadi ayo sedulurku yang masih kalian berada di maksiatan, ayo sama-sama monggo datang ke pendopo saya, terbuka untuk umum. Ya, kita belajar sama-sama sedulurku. Saya tahu, saya pernah merasakan kondisi seperti kalian. Broken home saya juga pernah. Keluarga saya juga broken home keluarga saya. Ya, ibu saya menghidupi saya sendiri. Ya waktu itu. Jadi ya memang sempat pisah bapak saya, terus meninggal. Jadi mohon maaf ya. Saya sangat berterima kasih, doakan ibu saya yang sekarang menginjak usia 70. Mudah-mudahan beliau sehat ya, bisa ngelihat saya. Dan beliau alhamdulillah bangga. Dan saya insya Allah saya berniat ingin menghadiahkan satu rumah, insya Allah doakan dia buat beliau di Surabaya, insya Allah. Doakan perjuangan saya. Mohon maaf saya kalau mengenai ibu, saya nggak kuat meneteskan air mata karena saya kangen sama ibu. Ibu saya masih belum mau untuk saya ajak di sini. Ya, dia berada di Surabaya, ada keluarga. Ya insya Allah lah, doakan anakmu bu. Mudah-mudahan perjuangan saya berakhir dengan penuh keberkahan. Jadi saya mohon maaf teman-teman yang tidak berkenan dengan tayangan saya. Bukan saya bermaksud untuk mempermalukan atau sok-sok jagoan sok alim, enggak. Saya merasa saya ini pernah sesat. Saya merasa pernah enggak sholat. Tapi saya suka puasa ya, puasa. Mabuk ya, obat ya dulu. Sabu juga pernah. Ranmor juga saya pernah. Hampir masuk buaya, alhamdulillah ternyata ada yang menolong ya, keluarga saya ada yang polisi, alhamdulillah masukkan rehabilitas, masih dikenakan masuk lah tapi nggak lama ya. Ya jadi korban lah, intinya sama kita jadi korban kenakalan remaja ya. Jadi harapan saya sedulur sama rasa semua, ayo kita berbaik-baik, berusaha setiap hari itu minimal ada kebaikan. Karena kalau kita hidup tidak ada kebaikan, kita seperti bangkai yang hidup. Kita seperti bangkai yang hidup. Maka kita ayo sama-sama berbuat baik. Ya, jadi mohon doanya kalau saudara sama memang setuju dengan tayangan saya ini, saya akan tetap teruskan. Tapi kalau banyak nggak berkenan, saya mohon maaf. Ya, dan jujur saya juga sebenarnya tidak mau menayangkan seperti ini, tapi di situ biar untuk pelajaran kita semua, mohon jangan diolok-olok, kapok dan sebagainya, jangan. Bagaimanapun mereka itu saudara kita, ya apalagi seiman, mereka muslim, ya nggak seiman pun tetap
Mereka juga satu turunan dari kita, Nabi Adam alaihissalam. Jadi jangan, saya kepingin mereka mencontoh saya, yang dimana dulu itu menjadi anak berandal. Saya ini lubang, ini lubang, ini 4, sini seingat saya kalau nggak 2, 3. Dan alhamdulillah saya bukan Mas Birto atau masyarakat bertato. Saya nggak suka karena bapak saya dulu TNI, mbah saya. Jadi nggak boleh pakai tato. Ya, om saya juga ada yang preman, ya, tapi nggak pernah tatoan. Alhamdulillah Allah memberikan hidayah pada saya atas mungkin doanya ibu saya, puasanya ibu saya, sholatnya ibu saya diterima. Dan alhamdulillah sampai detik ini saya dan keluarga saya masih diberikan kesehatan berkat sedulur saya merasa semua subscriber. Mudah-mudahan berkah perjalanan spiritual saya. Ya, jadi saya garis bawahi, saya tidak niat untuk riya, sombong atau sok alim, enggak, karena saya masih penuh dosa. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya berusaha doakan saya untuk mengingatkan mereka agar kembali ke jalannya, diridhoi Allah, diberkahi Allah, dan mereka semua yang saya datangin, entah itu mau tobat apa enggak, setelah dengan cara saya seperti itu ingatkan, kembali ke Allah. Mudah-mudahan aja Allah memberikan hidayah buat mereka semua agar Indonesia damai bersama spiritualis Indonesia. Ya, saya ingin merangkul mereka semua yang memakai narkoba dan sebagainya, insyaallah. Tapi kalau tidak bisa, ya kembali ke Allah. Tadi mereka belum dapat hidayah. Saya hanya bisa mendoakan, berusaha semaksimal mungkin sebagai bahan contoh saya dulu seperti itu. Begitu ya sedulur Samurasul, semoga pengalaman ini bisa kita pelajari, jadikan pelajaran, dan kedepannya untuk kita semua berhenti maksiat, kita tobat, ya. Dan saya ingatkan sedulur sambung rasa, ya, jangan khawatir, jangan takut, ya. Kalian harus tobat, jangan malu, jangan terus berprasangka di surga nanti itu hanya orang-orang yang berjubah, orang-orang yang wah kelihatannya sholatnya lima waktu dan sebagainya. Kalian enggak, jangan salah. Saya yakin nanti di surga Allah itu malah banyak orang-orang yang bejat tapi mau bertobat karena Allah. Ingat itu seluruhku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Satu rasa, satu jiwa, satu kehendak. Lepaskan ragamu, kendalikan sukmamu. Teko kabeh. Sholatun bisalamil mubin linuktoti taim ya goromi. Shallu ala Nabi Muhammad.